Harapan pasar bisa kembali pulih masih hanya sekadar harapan. IHSG masih saja bergerak lesu di kisaran 6.800 hingga 6.900-an. Saham-saham yang menjadi penggerak IHSG dalam seminggu terakhir masih saja saham-saham di papan kedua dan ketiga. Harga saham-saham big cap tidak banyak bergerak, bahkan cenderung bearish. Apa sebenarnya yang sedang ditunggu pemain pasar sekarang ini? Masihkah ada saham yang menyisakan peluang? Berikut ini analisis dan tips dari Nicodemus A. Kristiantoro, Research and Consulting Manager Infovesta Utama. Jadi selama month to date gitu ya, dari selama bulan Agustus ini memang kinerja pasar saham dan obligasi itu turun karena memang sedang terjadi peningkatan resiko di pasar. Karena memang sentimen global khususnya. Kalau dari sentimen domestik kita masih kondusif. Jadi kayak neraca dagang, inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga melampaui ekspektasi pasar. Tapi di sisi lain kita tertekan karena ada sentimen dari global seperti perlambatan inflasi Cina ya, malah justru jadi deflasi gitu ya. Kemudian ekspor impor Cina juga masih negatif, pertumbuhannya masih kontraksi, bahkan lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya. Dan yang terpenting dari Amerika, setelah mengalami penurunan rating dari Fitch gitu ya, kemudian data inflasi juga naik yang terbaru, dan data tenaga kerja AS masih kuat. Jadi memang resiko-resiko itu semakin menahan lah minat investor untuk semakin aktif bertransaksi di pasar. Sehingga dampaknya ya IHSG bulan Agustus ini mencatatkan penurunan kinerja. Bulan terakhir memang kalau kita lihat indeks small mid cap composite itu naik ya. Jika dibandingkan dengan indeks LQ45 itu turun ya. Ibarat kata kita bisa bilang indeks LQ45 sebagai proksinya big caps gitu ya. Memang karena ada beberapa faktor. Yang pertama, saham-saham di SMC composite itu banyak yang undervalued ya, masih banyak yang murah. Kemudian didukung juga fundamental yang baik gitu ya. Jadi investor tuh semakin tertarik untuk menanamkan dananya di situ. Kemudian dari sisi sektor juga menjanjikan gitu ya. Kemarin ya sebut saja sektor konsumen primer dan energi yang mencatatkan kenaikan ya paling tinggi di antara sektor SMC composite itu ya, saham-sahamnya banyak yang naik di situ. Nah, memang kalau dilihat bisa dibilang murah atau mahal ya, memang kita bisa lihat bandingkan indeks yang small mid cap ya, second tier dan third tier itu banyak yang masih murah. Jadi kita sebagai investor dihadapkan dengan berbagai pilihan yang cukup menarik nih untuk kedepannya. Apalagi kalau prospek bisnis dari saham-saham di second line atau third line itu menjanjikan kedepannya. Kita breakdown dulu dari sisi sektor ya. Kalau sisi sektor 6 bulan ya kita bisa lihat historicalnya. Kemarin saya buat sedikit riset gitu ya. Di 20 pemilu terakhir 2014 dan 2019, 6 bulan sebelum pemilu ya, tepatnya sekarang ini di bulan Agustus sekarang, saham-saham big caps maupun small caps dan mid caps itu memang naik ya. Tapi kalau dari sisi sektor yang dominan kenaikan itu keuangan dan properti ya. Nah, itu dua sektor yang secara rutin itu menguasai top return-nya lah gitu dalam 2 pemilu terakhir. Nah, bagaimana kondisinya kalau hingga 6 bulan ke depan gitu ya, menuju pemilu 2024, saya masih prospek sektor keuangan dan sektor konsumen primer serta sektor properti ya. Sebut saja mungkin di sektor properti ada BSDE. Ya, BSDE ini pemain besar di properti, nah itu bisa mendukung ya, dia harganya bisa naik ke depannya. Kemudian dari sisi konsumen primer, ya bisa dari konsumen non primer juga, ada grup Mitra Adi Perkasa itu juga layak dicermati gitu ya. Nah itu bisa menjadi salah satu pilihan dari konsumen. Iya, keuangan itu banking. Kalau keuangan untuk second tier ya, yang udah naik cukup kencang itu Bank CMB Niaga. Nah itu juga kita lihat fundamentalnya juga masih oke. Secara valuasi juga masih oke ya, jadi masih tergolong murah, jadi masih layak untuk dikoleksi ke depannya. Faktornya banyak ya. Yang pertama memang dari sisi pasangan Capres dan Cawapres belum ada yang resmi satupun gitu ya. Yang baru diresmikan 3 pasangan Capres. Kemudian kita masih dihadapkan dengan bakal Cawapresnya siapa gitu ya. Nah, ini masih menimbulkan spekulasi di pasar, siapa dipasangkan dengan siapa, sehingga elektabilitasnya unggul siapa gitu ya. Dan investor pasti tentunya memilih pasangan ya, calon yang pro investasi nih.
seperti yang terjadi pada pemerintahan Jokowi sebelumnya gitu. Di pemerintahan Jokowi 2 periode sebelumnya memang kebijakannya selalu dominan ya, pro rakyat dan pro investasi ya. Walaupun ada pencabutan subsidi BBM yaitu sedikit menekan kinerja pasar, tapi secara overall market menyukai tipe yang seperti itu. Nah, ini kita perlu lihat dan mungkin ya wait and see dalam beberapa bulan ke depan gitu ya, siapa pasangan yang ditetapkan secara resmi. Nah, tapi seharusnya ketika pasangan sudah ditetapkan secara resmi, kampanye sudah mulai bergulir gitu ya, saham-saham akan bergerak naik seirama gitu ya. Dampaknya big caps maupun small mid cap itu naik kompak karena dari historical sebelumnya juga seperti itu. Saya bisa memproyeksikan hingga akhir tahun IHSG itu bisa berada di atas 7.000 gitu ya. Tepatnya mungkin ya di sekitar 7.200 lah, naik sekitar 5,40 kalau secara setahunan.